Ya, itu. Kita lihat ciri-ciri atau tanda-tanda detail daripada antikristus itu. 2 Tesalonika 2 ayat 3 jelas. Antikris itu dikatakan suka menyesatkan dan memurtadkan serta memotivasi orang untuk melawan Tuhan. Inilah ciri antikristus. Suka menyesatkan, suka memurtadkan, dan mendorong orang untuk melawan Tuhan. Ini ciri yang pertama antikristus. Maka sudah pasti saya katakan di awal tadi, orang ini kan orang yang belum pada bertobat ini, saudara. Sehingga ya mereka ini bertemu dengan orang-orang yang belum bertobat. Apa kira-kira yang terjadi, Bapak Ibu? Kan nggak susah menyesatkan mereka kan? Nggak susah memurtadkan mereka kan? Nggak susah mendorong mereka itu untuk bakar gereja. Padahal itu gerejanya kan, kira-kira begitu. Nggak susah mendorong orang-orang yang belum bertobat itu untuk apa? Membunuh pendetanya. Nggak susah itu, karena belum bertobat. Jadi nih, harus kita lihat nih. Maka saya katakan tadi, ya terlalu banyak jemaat-jemaat itu jadi korban. Kasihan sebenarnya. Ada orang yang curhat kayak begini. Dia WA. Nih daerah saya itu sangat masif loh, Pak. Ya, terpapar dengan ajaran sesat. Ini saya mau nanya. Ya, pasti sebenarnya kerjanya para pendeta-pendeta di tempat saya. Ya, saya bilang, tanya pendetamu lah. Jangan tanya saya bilang. Ya, seharusnya menurut Pak Tony, hamba Tuhan itu pendeta itu kerjanya lakukan apa sih? Sejelas ini. Ya, salah satu saya bilang, hamba Tuhan itu harus mengajarkan apa ciri tanda ajaran benar dan sesat. Supaya itu menjaga jemaatnya. Itu Pak Tony nggak pernah saya dapat itu. Kan saya dulu sempat ikut terpapar, Pak, katanya. Ya sudahlah, kita nggak usah menyalahkan orang lain. Yang penting kamu dengerin aja pengajaran saya lewat YouTube, saya bilang. Oke. Ciri yang kedua apa? 1 Yohanes 2:18, semakin banyak antikris. Siapa ini? Orang-orang yang melawan ajaran dan bahkan menentang, meragukan, mengurangi ketuhanan Yesus. Ini siapa? Para pemimpin ajaran nabi palsu kan, Bapak Ibu? Itu yang mereka kerjakan, itu mereka lakukan. Ya. Sama lagi ciri yang lain. Dalam 1 Yohanes 2, 22-23. Semakin banyak orang yang menyangkal ketritunggalan Allah. Kita ada ayat ini dulu deh. Karena ini penting. Ini lagi masuk sekarang ini nih. Pak Edward boleh dibacakan dulu, Pak. 1 Yohanes 2 ya, Pak. Ayat 22-23. Karena ada yang mau saya jelaskan di bagian ini kepada Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 2 ayat 22-23, Pak. 1 Yohanes 2 ayat 22-23. Baik, silakan Pak Edward. 1 Yohanes 2 ayat 22-23. Baik. Ciri tanda antikris. 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai 23. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, dia juga memiliki Bapa. Ya. Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kan masih ajaran-ajaran, khotbah-khotbah yang anti terhadap konsep Allah Tritunggal kan? Hampir 99%, bahkan saya bisa mengatakan 100%. Ya. Pemimpin ajaran gereja sesat itu menentang konsep Allah Tritunggal. Untuk itulah saksi Yehova mengatakan, konsep Allah Tritunggal itu dari si setan, kata mereka.
Juga mereka katakan, Roh Kudus itu bukan roh Allah, tapi apa? Kekuatan Allah. Makin sesat pula. Masih ada enggak? Gereja lain? Masih. Bapak Ibu cek nanti. Sinode terbaru. Yang menyatakan gereja baru nih, sinode baru nih. Namanya Gereja Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ini produk dalam negeri nih. Sama, mereka ini juga penantang konsep Allah Tritunggal. Sampai teman saya tadinya dosen tetap di tempat ini nih. Ditinggalin sekolah teologi mereka ini. Karena kenapa? Teman saya ini bilang, saya ini ajaran sekolah teologi ini. Mereka ini menentang konsep Allah Tritunggal, Bapak. Dan mereka ini juga di media sosial sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu tonton, ya presentasi pendetanya, oh keren. Tapi isinya menyesatkan. Dan saya lihat loh, banyak pengikutnya juga. Banyak pengikutnya juga. Artinya apa? Ini memberikan sebuah indikasi bahwa sebenarnya orang-orang Kristen itu haus loh pengajaran Bapak Ibu. Maka saya punya pesan banyak kepada Bapak Ibu. Tolong semua yang kita pelajari ini tolong bagi Bapak Ibu bagikan kepada jemaat. Apalagi gereja Tuhan yang maha kuasa, yang dari China itu tuh, yang Tuhan Yesusnya perempuan. Juga mereka menentang Allah Tritunggal. Terus siapa lagi? Ya, JT, tahu JT ya? Joshua Teu. Dia ini juga mempopulerkan, ya, inti konsep Allah Tritunggal. Kira jelas kok di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 itu udah 3. Kalau orang tidak mengakui anak, itu sama saja dia tidak mengakui Bapa. Kalau dia tidak mengakui Bapa, sama saja dia tidak mengakui anak. Artinya apa? Ya pasti dia tidak mengakui Roh Kudus kan sebagai anak. Ini loh Bapak Ibu. Ajaran anti Tritunggal, konsep Allah Tritunggal. Khusus bagian ini Bapak Ibu memang nanti akan kita pelajari juga ya dalam teologi sistematika, doktrin Allah ya. Tapi sementara waktu boleh Bapak Ibu tonton dulu penjelasan saya dalam YouTube untuk menolong Bapak Ibu memahami. Hari ini kan saya posting tentang memahami konsep Allah Tritunggal. Besok akan saya posting atau hari Senin memaknai arti kata Tritunggal dalam perspektif Alkitab. Ya. Tolong juga Bapak Ibu, silakan itu bisa dibagikan kepada jemaat atau kepada orang-orang. Karena saya juga paham. Ya, tidak banyak teman-teman saya para pendeta yang mendalami, yang menggumuli, dan bahkan juga yang bisa menjelaskan itu kepada orang lain. Saya paham kok sebenarnya. Tapi saya berharap dengan YouTube itu banyak orang tertolong. Saya melihat ada orang mengatakan, makasih ya Pak Tony, puji Tuhan ya Pak ya. Saya jadi paham Pak, selama saya nggak ngerti. Maka saya senang ya, Bapak Ibu senang mau memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mau belajar. Karena kenapa? Inilah salah satu cara kita, Bapak Ibu, menolong orang-orang di sekitar kita. Ya, penyangkalan ketritunggalan Allah adalah bentuk antikristus. Jelas itu. Oke. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11 dapat kita simpulkan tanda atau ciri konkret daripada antikristus itu adalah dikatakan di sana, ya, mereka akan semakin terus semangat-semangatnya menyesatkan banyak orang. Di zaman ini kan kita bisa menemukan misalkan gereja Scientology yang dibangun dan didirikan oleh Ron. Apalagi gereja Pondok Nabi yang dibangun dan didirikan oleh Mengapel Sibuya, yang awalnya dia memutuskan diri sebagai Rasul Paulus kedua. Tapi nggak cukup berpuas diri dia menjadi Rasul Paulus kedua. Maka terakhir ini saya dengar dalam YouTube-nya dikatakan, gue lah Yesus yang dari timur. Maka dia pindah ke Papua. Ya. Terus lagi, ada Lia Eden. Ini kan 10 tahun yang lalu ini, kurang lebih. Yang mempromosikan, memproklamirkan, mengumumkan bahwa dia adalah Bunda Maria.
Lalu dia punya anak 5 orang. Dan 5 orang anaknya itu dijadikan dia menjadi apa? Nabi. Rasul. Pemimpin 5 agama di Indonesia. Memang ini sudah dijatuhi hukuman kan? Tapi Bapak Ibu sekali lagi, pemenjaraan secara fisik tidak serta-merta menghapus pola pikir yang sesat. Enggak. Bahkan kadang-kadang mereka menjadi virus yang juga efektif menyebarkan doktrin ajaran sesatnya kepada orang-orang di penjara. Itu salah. Jadi ada istilah mengatakan ideologi pemahaman orang nggak bisa dipenjara. Fisik walaupun mungkin bisa dipenjara, tapi ideologi pemahaman orang nggak bisa. Maka saya lihat begini Bapak Ibu, disinilah pentingnya pengajaran itu penting sekali Bapak Ibu ya. Ya, sama juga tadi ya, gereja yang maha kuasa, ya, yang didirikan oleh Yang Xiangbin, yang juga mengatakan bahwa dia adalah Yesus, ya, yang berinkarnasi dari Yesus yang pertama, yang semakin berkembang, semakin masif, ya. Nih, dalam Wahyu 13 yang dikatakan antikristus itu juga seringkali memakai lampu. Nah, tapi saya harus jelaskan dulu Bapak Ibu supaya kita tidak langsung seujon menjustifikasi bahwa setiap orang yang memakai nomor rumah 666 pasti antikris. Ya, atau misalkan saya pakai kaos gitu ya, tulisannya di belakang atau depan 66. Wah, Pak Tony berarti antikris. Jangan seujon dulu lah, kan gitu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, artinya begini, angka 66 ini kan jangan dipahami secara harfiah. Angka 66 ini kan sebenarnya simbol. Ya. Jadi, Bapak Ibu, ya, harus kita lihat apakah tindak tanduk dan perilaku orang yang memakai angka 66 ini bertolak belakang nggak dengan perilaku Kristus? Kan gitu. Tapi lebih jauh akan saya jelaskan buat kita.